Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winners. Kita tanggapi lagi satu buah komentar terkait dengan seorang istri yang berbohong kepada suaminya. Saya edukasi, terus terang ya, saya mengedukasi kayak begini. Mau dipakai nasihatnya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Saya enggak baper sama sekali. Karena apa? Karena memang hidayah itu wilayahnya Allah. Walau diedukasi wali kutub sekalipun, kalau Allah tidak kasih hidayah kepada yang menerima nasihat, maka tidak akan pernah terpakai nasihat tersebut ya. Jadi semoga yang nonton di sini terbuka hatinya untuk yang tadi dari bohong menjadi jujur. Sudah jujur malah dibilangin yang hutang siapa ya bayar sendiri. Terus kemudian di bawah ada yang berkomentar, saya juga mau jujur takut kalau digituin sama suami. Sekarang begini, jenengan jujur kepada suami tujuan jenengan apa? Kalau tujuan jenengan jujur pada suami supaya dibayarin utang, jenengan pasti akan kecewa. Kenapa? Karena jenengan berharap kepada makhluk, berharap kepada selain Allah. Lalu gimana? Tujuan jujur untuk apa? Tujuan jujur satu, untuk ngeharapin apa? Ngeharapin ridhonya Allah. Karena apa? Karena jujur itu produknya Allah, bohong itu produknya setan. Kalau jenengan dari yang ahli bohong kemudian berubah hijrah menjadi jujur, insya Allah Allah bukakan pintu ridhonya. Dan ridho itulah yang akan membuat hidup jenengan mudah. Tapi kalau jenengan terus-terusan memakai produknya setan, bagaimana bisa Allah mau meridhoimu? Karena kamu tidak memakai produknya. Sementara bohong itu produk setan, jujur itu produknya Tuhan, produknya Allah. Ya. Kalau jenengan ya jujur ya kepada suami adalah ya Allah ya Rob, aku mau jujur sama suamiku. Karena terus terang selama hidup berbohong sama suamiku ini, hidupku nggak berkah sama sekali. Maka ridhoilah hamba ya Rob, mudahkanlah hamba untuk bisa bicara jujur sama dia. Kalau jenengan ya jujurnya satu, mengharap ridhonya Allah supaya Allah ridhoi, nanti insya Allah kebuka jalan. Walaupun suami nggak bantu bayar utangmu, ya Allah tidak akan kesulitan untuk membantu bayar hutangmu dengan cara yang lain. Tapi kalau kamu di kepalamu udah berbohong tahunan, terus kemudian jujur supaya dibantu utang sama suami, yang ada kecewa. Kenapa? Karena jenengan mengharapnya kepada makhluk bukan kepada Allah. Pasti kecewa. Siapa yang berharap kepada selain Allah pasti akan kecewa. Nggak mungkin enggak. Jadi cobalah belajar jujur dengan niat hanya untuk mengharap ridhonya Allah. Itu aja udah. Perkara nanti suami akan berkata-kata seperti itu, misalnya siapa yang bayar sendirilah utang-utang lu. Bahkan ada yang dibilang ya udah sana masuk penjara kalau bisa masuk karena utangmu gitu. Ada yang dibilang seperti itu, tapi karena beliau ikhlas, beliau nggak mikirin ucapan suami. Soalnya yang beliau pikiran adalah apa? Ridhonya Allah. Ketimbang aku terus-terusan hidup di dalam kebohongan, Allah nggak ridho hidupku. Kalau Allah nggak ridho hidupku, aku sengsara. Perkara suami mau menjudge, suami mau ngucapin hal-hal buruk sekalipun, kalau memang Allah ridho ini harus terjadi, harus aku terima, maka aku ikhlas, maka aku ridho. Di saat kitanya ridho, insya Allah disitulah Allah ridho kepada kita. Jadi itu ya tujuan jujur ya, dari ahli bohong menjadi jujur, tujuannya ke situ, mengharap ridho Allah, bukan mengharap yang lain, bukan mengharapin suami menjadi bagaimana enggak. Perkara suami nanti ternyata dilembutkan hatinya dan mau tolong hutang-hutang kita, itu bonus dari Allah. Ya, itu bonus dan itu merupakan keridhaan Allah kepada kita. Tapi kalau jenengan mau terus-terusan hidup dalam kebohongan, monggo aja silahkan, itu pilihan ya.